Herman Sarambe dalam acara COVID-19 dari kelurahan di kantor RW 08 Cibubur bersama ibu-ibu kader posyandu, kader lansia, kader dasawisma, dan di like, di subscribe, di komen. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anggun dari Puskes Kelurahan Cibubur beserta staf. Yang terhormat Ibu Ketua Kelompok PKK RW 08, Ibu Hajah Nur Hasanah. Yang kami hormati PKK RW, PKK RT dan kader dari Dasawisma dan posyandu lansia dan balita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah ibu-ibu sudah bisa menyempatkan waktu hadir di tempat ini dalam acara pengarahan berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Marilah kita membaca suratul Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Anggun. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu RW, yang terhormat Ibu-ibu RT, yang terhormat Ibu-ibu PKK, yang terhormat Ibu-ibu kader atau Ibu-ibu kader dasawisma, posyandu, lansia dan sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih banyak. Pada hari ini kita berkumpul sehat walafiat untuk melakukan kegiatan refreshing kader ya Bu ya. Dulu ibu-ibu sekalian adalah sebagai perpanjangan tangan dari pihak puskesmas yang perannya itu sangat berarti dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sangat berperan dalam memutus penyebaran virus COVID itu sendiri, karena lebih dekat ke masyarakat dan mungkin lebih dipercaya dan lebih dikenal oleh warganya. Jadi kita harapkan apa yang kita sampaikan Ibu bisa mentransfer atau memberikan ke yang di halaman 3. Jadi sudah tidak ada lagi status ODP dan PDP, adanya klasifikasi ini. Nah, di situ ada berbagai macam klasifikasi. Saya akan coba bahas satu-satu. Semoga Ibu bisa paham ya. Nah, yang pertama itu ada namanya kasus suspek. Kasus suspek itu jika seseorang yang mengalami gejala ISPA. ISPA itu saluran pernafasan akut seperti batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Gejalanya berat dan ada riwayat kontak dengan pasien suspek atau positif COVID kurang dari 14 hari sebelum adanya munculnya gejala ya. Nah ada lagi namanya kontak erat. Kontak erat sendiri itu disebut kontak erat jika orang tersebut itu misalnya bertemu dengan seseorang yang positif COVID, itu diakumulasiin. Misalnya dalam 24 jam itu totalnya 15 menit. Misalnya kayak dia ke warung, ketemu sama ibu warungnya ternyata positif, dia ke warungnya 3 kali, ngobrolnya 1 kali 5 menit. Nah itu totalnya berarti 15 menit kan. Masih ataupun kasus konfirmasi itu
jika seseorang yang sudah melakukan swab terus hasilnya udah keluar, ternyata hasilnya positif, itu dia udah masuk konfirmasi. COVID gitu. Terus kan di pemakaman COVID kan katanya kalau yang kena COVID itu udah nggak ada virus-virus lagi. Oke, jadi begini Bu, untuk pemulasaran jenazah pasien COVID itu kan khusus ya Bu ya. Jadi dia itu sudah didesinfektan untuk jenazahnya sendiri. Jenazahnya didesinfektan, terus untuk penutupnya juga didesinfektan, sampai di peti matinya pun itu sudah didesinfektan juga Bu semuanya. Nah, kenapa kalau misalnya pasien COVID ini harus dilakukan pemulasaran jenazah? Karena kan cairan tubuhnya dia masih menguap Bu, ya kan? Nah iya, kalau jenazah itu pasti dia masih menguap cairannya. Nah itu yang dikhawatirkan akan menularkan, makanya dilakukanlah pemulasaran jenazah dan dimasukkan ke dalam peti. Nah kalau misalnya kasus probable, kenapa harus dilakukan pemulasaran jenazah? Berarti ibu-ibu sudah bisa menjelaskan keluarganya ya Bu ya? Ada kemungkinan juga bisa terkena ya. Iya, makanya kalau misalnya pasien yang COVID dan meninggal itu harus dilakukan pemulasaran jenazah dengan tenaga kesehatan. Ya, Alasannya itu keluarga nggak boleh mendekat karena takut tertular juga gitu ya. Jadi kan semua itu pasti ada maksudnya ya. Setelah pasien pulang. Iya, misalnya dari Wisma Atlet sudah 14 hari di Wisma Atlet, apakah harus karantina lagi? Jadi dari hasil misalnya dia selesai isolasi di Wisma, dinyatakan pulang. Nah, itu untuk lebih amannya dia isolasi lagi 14 hari gitu ya. Biar meyakinkan. Kalau setelah 14 hari itu Dok, kita tetanggain kan kadang masih ada yang awam yang takut Iya. untuk ini belum. Itu gimana Dok caranya? Kan kasihan juga katanya nanti dikucilkan. Iya. Jadi kan fokus terhadap cara penularannya, jangan sama pasiennya gitu. Semisalkan dia itu sudah pulang, berarti sebenarnya dia itu sudah sembuh. Oh. Itu. Jadi Atau yang di rumah sakit atau di kelurahan, rumah sakit itu setelah masuk rumah sakit dinyatakan COVID. jadi pas dia berobat, semua pasien dinyatakan Ya, COVID. apakah gitu? Enggak. Enggak, karena kan berdasarkan pemeriksaan dulu. Tapi sekarang itu rumah sakit jika ada batuk pilek ataupun keluhan lain di rumah sakit itu wajib ada pemeriksaan itu. Swab itu? Iya, gitu. Karena kan dia untuk menentukan bangsal, Pak. Gitu. Oh. Jadi ada penapisannya dulu di IGD-nya. Jadinya orang takut Dok ke dokter. Mata atau hidung atau apa, mungkin kan nggak tahu habis pegang pasien atau kena apa namanya dropletnya pasien atau apa dia pucat-pucat mata atau gimana. Apa nggak sebaiknya kalau umpamanya udah kejadian ini benar-benar yang positif yang diantar, jangan juga atau apanya mungkin dirapit juga, nanti lihat hasilnya bagaimana gitu. Iya. Tapi kan itu kejadiannya tanggal 3, Bu. Ini udah tanggal 17. Maksud saya nanti kalau umpamanya ada kejadian begitu, maksud saya begitu apa enggak sebaiknya begitu atau bagaimana? Oke, kalau misalkan nanti ada kejadian seperti itu lagi Ibu bisa informasikan ke pihak puskesmas, nanti biar pihak puskesmas yang menindaklanjuti ya Bu ya. Gitu aja ya. Iya ya. Iya. Ya, jadi usahakan kalau misalnya nanti ada warga yang mengantar dan warga itu positif, ibu-ibu diingatkan saja untuk warga tersebut untuk segera lapor jika misalnya memang yang diantar adalah positif, ya. Karena kan kita harus menjaga juga Apakah ya. yang COVID dikenakan biaya apa tidak? Karena nanti ada bla 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 bla. Nah, gratis apa tidak nih? Harus ditegaskan juga dokter. Biaya COVID yang seperti apa Pak maksudnya untuk cek? Cek Oke. segala macamnya semua. Kalau untuk tracing di puskesmas itu kan hanya untuk tracing kontak ya. Jadi kalau misalnya untuk tracing kontak seperti itu biayanya gratis Pak. Gratis. Tapi kalau misalnya untuk keperluan pribadi, hasilnya untuk keperluan pribadi seperti untuk pulang kampung, keluar kota, itu tidak bisa dilakukan di puskesmas. Jadi harus dilakukan di klinik atau rumah sakit swasta. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan hasil. Ya, di puskesmas tidak mengeluarkan hasil.
hanya untuk tracing kontak gitu. Kalau dirawat di puskesmas? Dirawat di puskesmas, di puskesmas tidak ada ruang perawatan, Bapak. Yang di rumah sakit D ini, di apa? Yang di Gang 3 apa? RSUD. RSUD. Kalau di RSUD, kalau dia ada BPJS ya dok ya, semua ditanggung Pak. Ditanggung BPJS. Kalau yang nggak ada BPJS bayar. Semua warga DKI gratis Pak. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat dokter. Makasih dokter ya. Terus kita pulang kampung, maksudnya ke Jawa lah gitu. Nah kita kena COVID, apa biaya itu masih ditanggung pemerintah DKI sini atau di ini masalah biayanya gitu? BPJS itu maksimal 3 kali kalau keluar kota, masih boleh. Oh. Gitu. Oh gitu ya, itu kita belum paham dong. Makasih Pak. Dokter, untuk vaksin, katanya isu-isunya bulan Januari atau Februari 2021 vaksin kita akan keluar. Atau Desember akan keluar vaksin COVID. Apakah untuk dites itu berbahaya nggak dokter? Karena soalnya kan orang-orang udah malas juga mau dites. Maksudnya itu harus divaksin. Harus divaksin apa enggak gitu? Kalau nggak harus nggak usah. Saya takut divaksin. Iya. Ya, sebelum warga tenaga kesehatan dulu yang divaksin. Oh gitu, bagus. Setuju. baru pengurus Jumantik gitu. Ya, oke. Iya, jadi kan vaksin ini kan sudah melalui beberapa kali percobaan Ya, ya. betul. Iya, nah sebelum ke warga itu pasti tenaga kesehatan Nakes dulu. Terus selain tenaga kesehatan itu ada seperti TNI Polri itu yang lebih didahulukan gitu ya. Oke. Pandemi ini kan kita harus menerapkan protokol kesehatan ya Bu, ada 3M. Betul. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan langkah yang benar. Nah ini saya ada pertanyaan nih buat ibu-ibu. Siapa yang mau berani maju untuk nyontohin cuci tangan 6 langkah dengan benar, nanti dikasih door prize ini. Wih, ayo. Kurang. Ada yang salah nggak Bu? Bu, dengan cuci tangan pertamanya gimana? Enggak, maksudnya kan ada 6 langkah pertama. Langkah pertama gimana? Ini langkah pertama. Ada yang beda nggak? Ada yang langkahnya beda nggak? Ini siapa? Habis itu gimana? Ya. Jadi ada yang kurang nih Bu. Terus kedua, keluarin gini ya Bu ya. Yang ketiga gimana? Ini. Ya, yang keempat gini Bu, mengunci. Bisa gini ya. Nah, yang keenam jempolnya. Ya, yang keenam Pokoknya jangan gini Bu, tapi gini. Ya, kalau gini yang sini doang yang bersih, sini enggak ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yang ketujuh makan. Oke Bu, ini dia. Tuh door prize dari dokter puskesmas. Ya. Bahan terbanyak kumpulan dari semua RT dimasukin ke sini. Nah, nanti di tiap RT kan dikumpulin permasalahannya apa. Nah, terus dikumpulin yang banyak dengan masalah terbanyaknya. Taruh di sini. Nanti hari Jumat ada duduk nih, jadi paparan 3 masalah di tiap-tiap RW. Itu ada bulura, kepala lurah sama si kepala petugas. Ya, mungkin
Makasih ya Bu. Akan bertemu dengan Dokter Anggun, Puskesmas Kelurahan Cibubur. Kelurahan Cibubur. Dokter Anggun, sedikit pertanyaan dari kita, apa program ini khusus untuk di Kelurahan Cibubur aja atau di kelurahan yang lain sama dengan ada program yang ini? Di kelurahan lain ada kok. Ada juga. Iya. Kan demi meningkatkan pengetahuan para kader. Karena kader kan sebagai ujung tombak dari pihak puskesmas, jadi yang lebih dekat ke masyarakat, jadi harus selalu diberikan penyuluhan, informasi, pengetahuan buat ibu-ibu kader. Betul, boleh. Programnya berjalan terus nggak Bu? Apa tiap bulan, apa selama pandemi aja? Setahun sekali itu ada namanya kegiatan refreshing kader. Refreshing kader. Ya, tapi kalau kegiatan lain ya ada. Ada, pokoknya tetap. isinya ya pengetahuan informasi juga. Oke, yuk, oke, thank you Dokter Anggun informasinya, sampai ketemu lagi dari kader dari Puskesmas Kelurahan Cibubur Ciracas yang hari ini telah memberikan masukan kepada ibu-ibu warga RW 08 Kelurahan Cibubur. Ini dia ibu-ibu dokternya, terima kasih dokter. Sebentar kita foto. Ibu, makasih Bu ya. Sampai ketemu lagi. Ketemu ya, dadah. Di video berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, oke, sip. Kader Darwis RW 08 dengan batiknya yang cerah, kelihatan ibu-ibunya juga cakep-cakep dan berani. Semangat. Oke, thank you. Ini Ibu RT. Ibu RT RW Perwakilan dari Ibu RT. Ibu RT batiknya juga bagus. Mesen di mana, Bu? Ah. Boleh, oke, makasih. Ibu-ibu pengurus PKK RW. PKK RW 08 Kelurahan Cibubur dengan batiknya yang juga begitu bagus. Beli di mana, Bu? Beli di Kelurahan kader Jumantik RW 08. Ya, bermacam-macam batiknya tapi tetap bersatu, gado-gado. Nah, ini dia. Nah, tetap semangat ibu-ibu. Semangat ya. Tapi uang Jumantik udah keluar belum? Udah. Oke, kalau udah keluar lah semangat. Uang keluar Jawis sudah keluar belum? Udah. Pantesan semangat. Wah, seger semuanya udah pada keluar. Nah. hanya yang belum pernah itu PKK RW belum pernah keluar.